Assalamualaikum Pak Haji, bagaimana kabarnya pada hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik juga. Terima kasih. Ada apa ini? Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami. Ini saya ingin sekali membicarakan tentang keberadaan di sekolah sini, Pak Haji, di mana membutuhkan sebuah keputusan. Kadangkala sebuah keputusan itu kan merupakan masuk ke dilema ya Pak Haji, ya, dilema etika atau bujukan moral. Mungkin Bapak pernah punya pengalaman di sekolah sini di mana membutuhkan sebuah keputusan yang sangat merupakan suatu dilema bagi sekolah. Mungkin Bapak bisa bercerita. Ya, terima kasih. Tidak tentu di setiap tempat selalu ada masalah yang timbul ya. Tidak termasuk pun juga masalah yang ada di sekolah kita di SMA Negeri 1 dan 1. Masalah yang berhubungan dengan dilema itu cukup banyak. Salah satunya yang ada itu tentang siswa-siswi kita, di mana siswa-siswi kita itu lebih banyak atau kebanyakan yang bersama dengan neneknya, sementara bapak ibunya itu banyak yang merantau, ada yang ke Malaysia, ada yang ke negara Arab, ada yang ke Jakarta. Jadi anak-anak ini kadang-kala masuk ke sekolah, kadang-kadang juga banyak tanggung jawab di rumahnya. Tentu ini menjadi sebuah dilema bagi sekolah kita. Kalau dipaksa dia harus ke sekolah terus, tanggung jawab di rumah terbengkalai. Kalau dia dibiarkan di rumah terus, tentu pendidikan dia menjadi terbengkalai. Nah, itu persoalan yang ada yang di SMA kita. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan ini masuk dilema etika ya Pak ya? Bagaimana Bapak? Ya, identifikasi kasus itu muncul ketika ada laporan dari Bapak Ibu guru, baik dari BK, ada anak-anak yang sering tidak masuk atau masuknya itu tidak rutin. 3 hari masuk, beberapa hari berikutnya tidak masuk. Nah, itu saya identifikasi, saya delegasikan dengan Bapak Ibu wali kelas dan guru BK untuk mencari tahu apa yang terjadi pada anak itu. Ya, ternyata kasusnya seperti tadi yang sudah disampaikan, anak itu ditinggal orang tuanya, sementara yang mengaku itu adalah kakek neneknya. Sementara kakek neneknya sudah sepuh, sehingga butuh perhatian juga dari cucunya. Betul Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak ya, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Di mana satu sisi anak itu kan membantu keluarga ya Pak ya. Bagaimana Pak dalam mengambil keputusan? Yang pertama tentu kita ajak dulu komunikasi dengan Bapak Ibu guru wali kelas dan guru BK. Betul. Nah, untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak-anak yang seperti ini. Ya, itu yang langkah yang pertama. Terus langkah yang kedua, kita adakan kunjungan rumah. Betul. Ke rumahnya, sehingga kita bisa memberikan pengertian kepada kakek atau neneknya agar anak itu diberikan waktu yang leluasa yang banyak untuk ke sekolah demi masa depannya. Betul. Jadi yang kedua itu. Ya, kita minta kesadaran juga bagi Bapak Ibu guru untuk membina anak itu. Betul Bapak. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya. Nah, yang paling efektif adalah kita sama-sama bergerak, sama-sama mencari solusi yang terbaik buat anak kita. Jadi tidak keputusan itu langsung dari saya, tetapi
dari usulan, dari masukan teman-teman guru yang lain. Karena kepentingan anak ini adalah kepentingan kita bersama. Jadi yang paling pokok adalah rembuk dengan teman-teman solusi yang terbaik untuk anak ini. Betul Bapak. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, kan ada tantangannya Ya. pastinya Pak ya, dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini. Ya, tantangan terbesar adalah menyamakan persepsi di antara teman-teman. Betul. Karena tidak semua orang bisa menerima pendapat yang satu untuk kepentingan bersama. Iya betul. Nah, teman-teman yang agak idealis bahwa pendidikan itu harus terjadi di sekolah, Ya. barangkali tidak akan menerima anak-anak itu sambil belajar di rumahnya. Ya, itulah tantangan terbesar, bagaimana menyamakan persepsi pada masing-masing guru sehingga keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua pihak. Ya. Dalam hal ini apakah Bapak memiliki jadwal gitu loh Pak tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah juga dalam penyelesaian ini langsung secara responsif, tidak ada jadwalnya gitu Bapak? Ya, kalau jadwal tidak ada, kita lihat kasus yang muncul saja. Ya. Tetapi pada waktu tertentu, pada ketika rapat-rapat selalu dimintakan laporan Betul. kepada wali kelas maupun BK apakah ada persoalan yang muncul di lapangan. Kalau ada, baru kita bahas karena tidak terlalu banyak persoalan di sekolah kita. Berarti secara responsif ya Pak ya, ketika jadi ada masalah. situasional. Siap, betul. Sekarang adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan? Ya, tentu yang mempermudah kita adalah kebersamaan kita bersama. Oh iya, betul, Jadi Bapak. Ibu guru alhamdulillah bisa diajak kompromi, bisa diajak saling sharing, saling tukar pikiran sehingga kita semua menjadi lebih mudah dalam mengambil keputusan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, adakah kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang bisa diambil pada masalah keputusan yang bersifat dilema itu tentu adalah yang paling mendasar, yaitu demokratis. Dan ternyata kita semua bisa belajar, bisa menerima pendapat orang, bisa menerima juga keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Jadi nilai-nilai demokratis itu yang bisa diambil pelajaran terbaik. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Sama-sama, Wida. Saya kira sudah cukup sampai sekarang karena saya melihat sudah bagus ya Bapak ya. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Nantang ini nanti tambah sukses dan tambah jaya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jan. Alhamdulillah atas waktu yang diberikan oleh Bapak Rizal selaku Kepala Sekolah di Gayam ya. Terima kasih SMA Negeri 1 Gayam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Sekarang ini saya ingin sekali dapat sebagai pengalaman juga bagi saya Pak Rizal, karena Pak Rizal selaku Kepala Sekolah tentunya pernah membuat sebuah keputusan di mana keputusan itu adalah sebuah dilema bagi Pak Rizal. Salah satu contoh misalkan dilema itu betul-betul sama-sama sangat berat dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Mungkin Pak Rizal bisa menceritakan tentang kasus yang pernah dialaminya di sekolahnya. Terima kasih ya Bu Ida. Ya memang kehidupan itu banyak hal yang sangat moral, perasaan, hati nurani itu memang bertangan banyak pada diri saya yang mempunyai perasaan yang pekan sekali. Tapi di sisi lain
saya bertugas lalu menjalankan kewajiban sebagai pimpinan di sebuah lembaga SMA. Dan saya mesti berpikir ini tujuan kita di sekolah ini adalah guru, tujuan utamanya adalah mengajar. Adapun pada suatu saat pada guru ini ada yang punya persoalan di keluarga, kemudian dia tidak masuk sekolah dan kiranya ini tentu saya berpijak bijaksana. Nah ini saya bicarakan secara hati-hati, sampaikan saya kembalikan kepada yang bersangkutan untuk bisa memikirkan sendiri apa tugas utamanya pada anak, utamanya anak ini diberikan kepada kita orang tua itu sepenuh hati untuk dididik. Jadi si yang bersangkutan ini saya ajak ngomong saja, ada pikir mari kalau memang betul-betul dianya di bersangkutan itu apa ya betul-betul mengalami persoalan di keluarganya, ya harus bisa menghitung, memikirkan dia juga punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan. Jadi saya selama pengalaman saya tidak pernah saya itu sampai memberikan sanksi yang sangat berat. Misalnya orang izin, Pak izin saya mau ke darat, nah karena kan sekolah saya kan kepulauan Bu. Iya betul. Kepulauan. Ini kalau sudah izin itu tidak satu hari 2 hari, bisa seminggu gitu. Ini harus dan bergantian. Iya. Bergantian. Dilematis sekali saya itu. Jadi maunya saya bolehlah kita itu izin, tapi ya kalau bisa diatur. Nah, ini bisa ke sana, ke darat, terus 3 hari kemudian baru yang satunya. Ini tapi kadang bersamaan. Salahnya itu sama, misalnya ada yang sakit, ada yang mengantarkan, ada yang macam-macam persoalannya. Ini yang di sekolah saya, ini yang pengalaman di sekolah kepulauan, jadi mati sekali. Mengenai permasalahan yang tadi Pak Rizal sampaikan selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu Pak? Ya tentu dari beberapa guru itu kan ada yang memang betul-betul ada kepentingan, ada lagi memang memang malas orang-orangnya itu ada. Itu saya dapatkan dari informasi dari teman-teman dan juga saya panggil Bu. Iya Pak. Memang diantaranya banyak, bukan banyak lah, yang 1-2 yang memang ini saya tanyakan kepada kepala sekolah yang mau jawabannya ini bukan lalu Pak, alasan memang orangnya memang malas, memangnya itu ada yang seperti itu. Tapi pada saat saya membeli sini, memang saya lihat betul memang dia itu punya persoalan, tetapi sebenarnya kalau dia itu mau merubah karena dia itu orang asli orang sana, ya mungkin tidak akan mendapat mendapatkan dia itu orang yang jelek, tapi karena memang sifatnya dia itu malas. Ada yang orangnya ini yang betul-betul banyak persoalan yang harus sering meninggalkan sekolah. Ini juga seperti saya katakan tadi, ini saya hanya menyatakan dari hati-hati. Tidak pernah saya berikan teguran yang keras sehingga dia itu merasa takut dengan saya. Enggak, saya selalu memberikan hati-hati. Langkah apa yang sekiranya Bapak ambil untuk mengatasi hal yang semacam itu Pak? Ya ini kalau sudah saya ketahui beberapa di antara sekian guru yang katakan tidak adil, ada sekolah nggak masuk, ini saya panggil saja ngomong, saya istilah pembinaan, saya panggil 1 kali, terus kemudian
tetap tidak ada perubahan, saya panggil lagi. Intinya saya ajak ngomong, ada apa, tidak masuk, ada jawaban ini. Mohon ini karena sampai berbuku. Kalaupun seandainya akan anak, ya anaknya, kadang-kadang ada yang mengatakan anaknya, ya dia anak sudah sekolah sini, pokoknya diajak kompromi lah bahwa kita berjalan. Saya panggil, yang saya alami sekarang itu sampai ada buku yang sudah saya laporkan karena sudah terlalu banyak. Karena kalau tidak saya lakukan laporan itu nanti saya sangkan. Ya, saya lapor bahwa ada pembinaannya, terus ada suatu pernyataan dia bahwa dia tidak akan mengulang hanya satu pengalaman saya. Hal yang paling dianggap efektif sama Pak Rizal itu keputusannya seperti apa, Pak? Untuk menangani banyak guru yang seperti itu, yang paling efektif menurut Pak Rizal? Iya, saya ajak bicara, komunikasi dengan hati. Menurut Pak Rizal juga tantangannya itu apa, Pak, dalam pengambilan keputusan? Tentunya kan ada tantangan, ada pro dan kontra tentunya ya, Pak ya. Ya, tantangannya itu kan ya orang itu kan punya penilaian yang nggak sama. Iya. Kadang-kadang dengan diajak dialog itu dia langsung sadar. Iya. Ada lagi yang tidak mandel. Ya terus langkah saya tadi itu kemudian kalau sudah tidak bisa diajak bicara ya dan sudah lama atau sering melakukan tindakan kesalahan ya, salah satunya diajak saya laporkan, saya sampaikan ini saya laporkan karena ini sudah tugas saya melaporkan. Aku nanti apa yang tidak menjadi pimpinan saya ya nanti harus terima. Jadi intinya ya langkah yang efektif ya kita ajak dialog saja. Apakah Pak Rizal punya jadwal tertentu tuh Pak untuk dalam pengambilan keputusan itu? Apa langsung waktu kejadian itu langsung diselesaikan? Apa dijadwal atau langsung pada saat kejadian langsung diselesaikan? Atau bagaimana? Ini kebetulan sekali ini kondisi kepulauan saya itu tidak 30 hari katakan masuk di menetap di pulau itu, tapi saya satu minggu pas ada di sana ya saya adakan pembinaan, tapi kadang jadi tidak punya jadwal tetap hari kapan pembinaan ya. Saya usahakan kalau hari Senin pas saya di sana upacara kita adakan pembinaan keseluruhan. Nanti kalau ada laporan katakan ada info ini saya lihat jadwal siapa yang tidak masuk dalam ketuning ini dan nantinya langsung saya ajak bicara ada kenapa tidak ada jadwal khusus saya. Tidak ada jadwal khusus saya. Adakah seseorang yang selama ini yang bisa membantu mempermudah permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Rizal? Yang bisa bantu? Iya, yang bantu saya ya teman-teman Lakasek saya, yang belum sama Kusloan, ini yang bisa saya berikan minta pendapatnya. Jadi teman-teman yang sudah senior di sana, yang tetap keberadaannya ada di sana. Ini terang saya tidak bisa 100% di tempat tugas karena kadang ada rapat ke daerah harus datang di sana dan itu makan waktu. PP-nya itu 3 hari berangkat naik kapal acara kemudian besoknya baru pulang. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik Bapak dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Mungkin ada hal yang bisa dipetik manfaatnya itu bagaimana Bapak? Kalau kita ini memutuskan sesuatu itu kan memang berat sekali. Betul. Tapi kalau sudah
kita putuskan apapun apa yang sudah kita putuskan benar salah ini sudah dipertanggungjawabkan Pak ya. Kita terima. Terima. Tapi terkadang saya berpikir gini, orang yang katakan orang bisa dikatakan penipuan bisa mungkin saya itu kalau sudah saya putuskan ternyata salah saya itu saya merasa apa ya takut dulu saya itu beban bagi saya maunya saya ubah dan mau saya ubah itu ya apalagi bisa ada dua pilihan yang sama kuat saya pilih yang mana ada terjadi tergantung apa memang menurut saya itu pilihan saya itu sangat begitu itu beban dan tetap saya jalankan karena itu keputusan. Betul Bapak. Jadi apa yang sudah menjadi keputusan tidak kita bisa menganulir karena itu nanti akan merusak apa yang sudah kita tetapkan. Terus begini berusaha nanti kebijakan harus dievaluasi untuk kebaikan yang akan datang. Terima kasih ya Pak Rizal atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan nanti SMA Negeri 1 Gayam ya Pak ya. Iya. Semoga tambah sukses di sana Pak Rizal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.